Setelah dilakukan pengusiran paksa dari Rusun Bayam, saat ini warga eks Kampung Bayam harus kembali tinggal di hunian sementara yang telah ditinggalkan selama 1,5 tahun. Hunian sementara ini pada awalnya dibangun warga bersama-sama untuk tinggal sembari menunggu pembangunan Kampung Susun Bayam. Untuk mengetahui selengkapnya terkait dengan bagaimana kondisi di hunian sementara ini, berikut liputan jurnalis Metro TV Fadila Syarafina dan juru kamera Febri Septian. Setelah dilakukan pengusiran oleh Jakarta Propertindo pada Selasa 21 Mei 2024 kemarin, ini 37 kakak dari warga eks Kampung Bayam ini terpaksa harus kembali ke Huntara atau hunian sementara yang berada di Jalan Tongkol, Pergudangan Kerapu 10 Jakarta Utara. Dan seperti ini adalah situasinya. Ini hunian sementara ini dibangun dengan material perumahan semi permanen. Jadi ini adalah tripleks. Dan kita akan lihat bagaimana keadaan di dalam rumah-rumah warga eks Kampung Bayam yang harus kembali tinggal di hunian sementara ini. Nah, ini ada salah satu warga Kampung Bayam, ini ada Pak Furkon di sini. Selamat siang, Pak. Siang, Mbak. Iya, Bapak boleh diceritakan tidak, Pak? Ini kalau misalnya ketika tinggal di sini, ini ada fasilitas seperti air, kemudian listrik, itu terpenuhi tidak sih, Pak? Untuk kejadian kemarin sih kita minta pertanggungjawaban PT Jakpro ya untuk air, karena kita memang di sini jelas tidak mengada-ngada, nggak ada airnya kan gitu. Karena ini adalah hak dasar kehidupan ya, 24 jam itu butuh air. Namun pada hari ini juga udah berapa hari ini belum dikirim juga, belum ada gitu. Nah. Untuk listrik gimana, Pak? Untuk listrik kita daur ulang kembali, juga minta pertanggungjawaban kepada PT Jakpro. Karena apapun yang telah dilakukan oleh PT Jakarta Propertindo sepenuhnya harus bertanggung jawab. Nah, listrik baru kemarin itu kita sementara pakai genset, lalu PT Jakpro mungkin berkoordinasi dengan PLN supaya kita ini ya jangan didamparkan lah ya kan. Karena kita ini warga yang jelas ya kan, kewarganegaraan yang jelas, dan penempatan tinggal juga harus jelas kan begitu. Kemudian Pak, ini kan kalau kita bisa lihat ini seng-sengnya ini udah ada yang mulai bolong-bolong gitu Pak. Kalau misalnya hujan dan lain-lain gitu, apakah bocor atau gimana Pak? Ya bukan bocor lagi, kalau semalam kan kita, karena udah 1,5 tahun kita tinggalkan ke Kampung Susun Bayam, dan lumayan juga kita rapi-rapi untuk buat tidurnya, rapi-rapi barang juga kan luar biasa. Banyak juga yang hilang barang semua itu. Ya bukan bocor lagi ya, gimana mandi aja udah ini semalam juga begitu. Bahkan itu aja ini udah jemur-jemur aja udah. Pokoknya bukan bocor lagi lah, tampias itu dari atas. Berarti hunian sementara ini sebenarnya udah dibangun sejak sebelum pindah ke Kampung Susun Bayam ya Pak? Iya, sebenarnya ini kan bukan janji lagi, bersama-sama dengan pemerintah DKI Jakarta, PT Jakarta Propertindo dituangkan pembinaannya. Lalu ini kita sudah merencanakan bagaimana caranya warga ini bersanding dengan Jakarta International Stadium, artinya startup dengan internasional. Maka dari itu saya bingung kalau ini janji, ya kan kita sudah bersama-sama melakukan gitu. Jakpro juga membina, Pemda membina kan gitu. Ini kan tinggal kelangsungan prakteknya gitu. Jadi kok bulak belok warga juga nggak paham. Sehingga kami dalam di bulan 2023 bulan Maret tanggal 13 itu, kenapa kami ke sana menduduki, bukan suatu hal yang menyerobot, bukan, karena kami juga artinya di situ sudah di SK-kan, kelompoknya juga sudah di sertifikatkan gitu. Artinya bukan ilegal kami ini. Kan mereka yang melegalitaskan, kok mereka juga yang menganggap kami ilegal ya kan. Bapak udah di SK-kan kan, kita boleh lihat nggak Pak SK-nya seperti ini apa? Salah satu SK-nya ya kan. Ini SK dari PT Jakarta Propertindo ya kan, sebagai perusahaan milik pemerintah daerah kan begitu. Artinya perusahaan milik daerah itu berarti kan ada
multi kontrol dari pemerintah gitu. Kalau ini aja dibilang ilegal kan bingung. Berarti yang membuatnya ilegal juga dong kan. Nah, berarti di sini setiap warga eks Kampung Bayam ini sebenarnya sudah diberikan SK. Ini perihalnya adalah daftar calon penghuni Kampung Susun Bayam. Ini kepadanya sudah tertera siapa-siapa saja yang harusnya mendapatkan unit di Kampung Susun Bayam. Pak, yang terakhir, ini harapan untuk Pemprov itu seperti apa, Pak? Harapannya kepada pemerintah DKI Jakarta, kami ingin pemerintah DKI Jakarta yang telah membina kami, yang menyempurnakan, bahkan PT Jakarta Propertindo, ini kami minta kejelasan. Sebenarnya Kampung Susun Bayam itu yang kami 24 jam ya kan, terus menggambar apa itu kan dituangkan keinginan masyarakat warga Kampung Bayam. Nah sesungguhnya itu untuk siapa? Karena kami yang menggambar keinginan kami dari balkonnya, kamar mandinya, kamarnya sampai ada para itu kan kami keinginan kami. Nah ini untuk siapa sebenarnya? Sehingga kami kok didamparkan begini. Karena ini adalah ruang hidup. Kami ingin bagaimanapun yang telah direncanakan, ini kan bukan janji lagi, yang telah direncanakan berjalan bersama-sama kolaborasi ini, ayo kami ingin kejelasan. Ya, siap. Terima kasih banyak Bapak. Ya, demikian pemirsa adalah pernyataan dari salah satu warga eks Kampung Bayam. Ini ada Pak Furkon di sini. Tentunya warga berharap ini agar pemerintah provinsi ini dapat segera melaksanakan janjinya untuk memberikan ruang hidup yang layak bagi masyarakat eks Kampung Bayam. Dan memang sudah dibuatkan Kampung Susun Bayam ini untuk warga eks Kampung Bayam. Demikian dari Jakarta, Fadila Syarafina, Febri Septian, Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.